Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para masyayikh, para ulama, khususnya Al-Habib Hussein bin Hasan Al-Aidrus, mata'anallah bituli hayatih ma'akamal as-sihah al-afiyah at-tamah al-zahirah al-batinah hassiyah al-ma'nawiyah, segenap takmir masjid, pengurus masjid yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masjid ini lokasi yang terbaik di sisi Allah di atas bumi. Tanah ini sama yang ada di Solo ini, yang ada di Indonesia sama nilainya. Tetapi karena dijadikan masjid, maka Nabi menyatakan khairu biqa'il ardi masajiduha. Menjadi lokasi yang paling baik di bumi adalah masjid. Sebaliknya, tempat akan menjadi tempat yang terjelek di atas bumi, yaitu pasarnya. Wa syarru biqa'il ardi aswaquha. Sejelek-jelek tempat adalah pasarnya. Tapi program masjid tertinggal, saudara. Program pasar lebih maju sekarang. Punya toko 4 membuat toko 7. Satu masjid enggak kadang-kadang. Padahal ini masjid adalah tempat lokasi yang terbaik di atas bumi. Sekalipun mungkin nilai nominalnya adalah murah, tetapi indallah menjadi terbaik di atas bumi ini. Berkaitan dengan masjid, ada 3 hal yang harus kita pahami. Pertama, al-bani, orang yang bangun. Kedua, tempatnya, al-bina. Ketiga, amirih, orang yang memakmurkan masjid. Membangun masjid itu adalah luar biasa pahalanya, tapi syaratnya harus lillah. Harus karena Allah, bukan karena kampanye, cari dukungan, cari nama, tapi lillah. Dalam hadis Nabi menyatakan, man bana masjidan lillahi saghiran aw kabiran banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun karena Allah masjid, besar atau kecil, maka Allah membangunkan bagi dia rumah ada di surga. Malah dalam riwayat yang lain, walau kamafhasi gotatin libaydhiha, sekalipun kecilnya itu seperti sangkar untuk mengerami, sangkar burung untuk mengerami telurnya. Nggak harus gede masjid. Dan ini banyak yang tidak dipahami oleh orang. Masjid itu tidak identik dengan Jumat. Masjid tidak harus ada Jumatan di situ. Masjid Riyadh nggak ada Jumatan. Dan tidak harus besar dan harus megah, enggak. Tapi kadang-kadang orang membangun musola, berangkat ke musola sama ke masjid lain. Nilai sholat di musola dengan di masjid lain. Sholat di rumah berjamaah dengan sholat di musola berjamaah sama, tapi ada di masjid nggak sama nilainya. Perlangkah di masjid itu dapat pahala, melebur dosa dan mengangkat derajat. Ke musola nggak ada. Di masjid ada tahiyatul masjid, di masjid ada i'tikafil masjid, di musola nggak ada. Karena itu walaupun kecil bangun masjid, cuma
masjid tidak boleh bagi orang junub tinggal di dalamnya, orang yang haid tidak boleh tinggal di dalamnya. Lewat kalau khawatir mengotori tidak diboleh untuk lewat di dalamnya. Ada aturan-aturan tertentu. Di Hadramut, di Tarim, masjid ada 360 masjid bergandengan, nggak ada masalah. Yang penting dimakmurkan. Yang penting dimakmurkan. Tapi di sini kadang-kadang masjidnya satu, musolanya 20, yang masuk masjid 2 orang. Karena dibagi dengan musola-musola. Sayang ya ikhwan. Dulu memang ada dibuat musola itu untuk apa? Untuk tempat pengajiannya orang perempuan, sehingga yang haid pun bisa ikut ada di situ. Atau untuk di petukangan, artinya kalau ada pabrik atau apa dibuatkan di situ musola. Kenapa? Khawatir kalau ada yang junub masuk ada di situ, sehingga mereka ketika tidur nggak ada muskilah untuk ketika dalam keadaan junub tidur ada di sana. Tapi jangan dijadikan itu adalah merupakan peribadatan membangun musola, nggak sama nilainya dengan membangun masjid. Siapa membangun masjid walaupun kecil, maka dibangunkan rumah ada di surga. Kalau punya rumah di surga tentunya penghuninya akan menempati nantinya. Tapi bisyarat lillah. Lillah ini saudara tentunya ikhlas. Tentunya ikhlas. Lillah ini harus dari rezeki yang baik. Jangan hasil ngemplang bangun masjid. Utang banyak nggak bayar-bayar bangun masjid. Nggak ada faedah. Karena itu Allah mengkaitkan ibadah itu diterima dari golongan orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja, itu ada ifadatul hasr, hanya saja Allah itu menerima dari amalnya orang-orang yang bertakwa. Enggak semua masjid, bahkan ada masjid yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibakar di zaman beliau, Masjid Dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ada orang-orang munafik 12 orang saat itu, mereka sepakat diprakasai oleh Abi Amir Ar-Rahib, seorang Arab yang dia itu Tanassar, dia mengikuti agama Nasrani. Dia pura-pura beriman tapi dia kufur. Dia ingin memecah belah umat Islam karena saat itu Nabi masuk kota Madinah membangun Masjid Quba. Dalam Asyharul Riwayah ada menyatakan itu Masjid Madinah. Masjid Quba. Di daerah tertentu mereka membangun masjid lain, tandingan. Abi Amir Ar-Rahib ini berangkat untuk mengambil bala bantuan dari Gaisar, tentara-tentara yang untuk memerangi Rasulullah. Pura-pura dibangun masjid di situ, nanti dibuat ada di situ tempat berkumpulnya pasukan untuk menyerang Rasulullah. Begitu. Rencana mereka itu begitu. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, sampai ada di Awan, satu daerah dekat Madinah, dikasih tahu, ya Rasulullah, ini orang-orang tua kalau ke Masjid Quba terlalu jauh, kasihan. Apalagi kalau musim panas, kalau musim hujan, orang-orang yang lemah, kita bangunkan masjid. Wah, ana minta Rasulullah sholat ada di situ untuk mencari pengaruh. Maka Nabi merintahkan, ayo pakaianku semuanya sediakan, aku mau ke sana. Turun malaikat Jibril membawa ayat walladzina ittakhadhu masjidan dirara ay yudaruna al-Quba, yudaribunul fi Masjid Quba, membuat masjid tandingan dalam bahasa sekarang untuk menandingi Masjid Quba. Wa kufron, dan itu adalah untuk kekufuran, bukan untuk lambang keimanan, tapi justru untuk kekufuran karena mereka munafikin.
yang diprakasai Abi Amir Ar-Rahib yang akan menyerang justru Rasulullah. Wa tafriqan bainal mu'minin, masjid dibangun untuk memecah belah kaum muslimin, kaum mukminin. Ini itu hati-hati, jangan bangun masjid untuk membuat pecah belah kaum muslimin, akan menjadi masjid dirar itu. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl, dan untuk menunggu golongan orang-orang yang diprakasai oleh Abi Rahib tadi itu untuk memerangi Allah dan Rasulullah. Udah direncanakan. Mereka datang kepada Nabi sampai sumpah-sumpah, in aradna illal husna, demi Allah kami ini bangun tidak ada kecuali untuk agama Allah, untuk mendapatkan pahala, untuk Islam. Ini sumpah-sumpah, awas hati-hati. Zamannya Nabi ada orang sumpah di hadapan Nabi tapi munafik, saudara. Ini banyak sebentar lagi yang sumpah-sumpah sebentar lagi nih. Awas, hati-hati. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi mereka adalah pembohong, bohong. Kemudian Allah menyatakan la taqum fihi abada. Jangan kamu sholat di sana ya Rasul, ya wahai Muhammad, selama-lamanya. Tapi masjid la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Tapi masjid yang memang dibangun mulai peletaan batunya atas dasar takwa, ikhlas untuk Allah, ahak antaguma fi, itu yang paling hak kamu sholat ada di dalamnya. Apalagi di situ fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, di dalam masjid itu ada orang-orang yang mereka senang bersuci. Ada riwayat ulama menyatakan mereka tidak beristinja dengan hajar tapi dengan mala nutbi'ul al hajar bil mala istinjanya ada riwayat yang lain dengan hajar dan dengan wallahu yuhibbul mutahhirin. Akhirnya Nabi SAW mengurungkan untuk sholat ada di Masjid Dirar itu. Dipanggil 4 orang. Ada Malik bin Dukhsyum, Ma'an bin Adi, ada Amir bin Sakan, ada Wahsy yang dulunya pembunuh, yang membunuh paman Rasulullah. Dipanggil, pimpin orang-orang untuk menghancurkan dan membakar masjid itu. Dibakar masjid itu, dihancurkan. Dan Nabi merintahkan untuk dibuang ada di kotoran-kotoran dan bangkai-bangkai. Kenapa? Tujuan gak baik. Yang bangun bukan orang bagus, orang munafik. Tempat bangunannya untuk masjid, bentuknya masjid, tapi untuk memerangi Islam, bukan orang-orang Islam. Karena itu hati-hati. Setelah ada bangunan yang bagus, kalau bangunannya daripada ussisa ala taqwa, maka jadilah orang-orang yang memakmurkan masjid. Saudara, segala sesuatu itu bukan karena hasil karya saja, tapi dari siapa hasil karya tadi itu. Ucapan itu juga dinilai siapa qailnya, siapa yang mengucapkannya. Perbuatan itu juga dinilai manfa'iluhu, siapa orang yang mengerjakannya. Emangnya kalau setan nasihati kita berangkat ke masjid niatnya baik? Nggak ada. Karena itu perhatikan baik-baik. Dari siapa itu? Khususnya masalah ilmu. Dari siapa ilmu itu? Ngajarkan apa ilmu itu? Kalau Anda mengambil hikmah, walaupun daripada mulutnya anjing nggak ada masalah, hikmah. Tapi kalau ilmu jangan. Ilmu apa dari mulutnya anjing? Kalau hikmahnya dari mulutnya anjing, bisa, oh ini najis, harus kamu hindari. Tapi kalau kamu mengambil ilmu, awas, hati-hati. Ilmu ini yang membuat bisa kamu sesat jika kamu mengambilnya dari orang yang sesat.
Ilmu ini bisa membuat kamu kufur jika kamu mengambil ilmu daripada orang yang kafir. Kan itu hati-hati. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agamanya kamu. Karena itu lihat kamu itu menggali ilmu dari siapa. Kalau dari orang yang warok itu adalah hebat. Masjid juga demikian, saudara. Siapa yang bangun? Pahami itu. Anda sudah dijelaskan tadi. Masjid Riyadh yang bangun Habib Alwi. Masjid Segaf yang bangun Habib Bakar. Masjidil Khair yang bangun Habib Hud. Khas. Masjid usisa ala taqwa dari muttaqi, dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beres, tinggal sekarang kita jadi orang yang memakmurkan ini masjid. Anda diwarisi ini masjid, maka makmurkan ini masjid. Memakmurkan masjid yang demikian ini adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid. Ini makmur masjid bukan hanya jadi pengurus kemudian enggak sholat berjamaah, bukan. Hanya cukup melihat bangunan, ngecat itu semuanya kemudian, bukan. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Saudara, kalau bukan karena kekuatan iman nggak mungkin orang akan kuat ke masjid ini. Kadang-kadang rumahnya 4 langkah, hayya ala shalah dengar tapi nggak ke masjid. Tapi kalau hayya ila sepak bola, naik truk mau, saudara. Hujan berangkat, saudara. Hanya saja yang memakmurkan masjid itu orang yang sempurna imannya karena Allah, iman kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian wa aqamas shalah, yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang ahli sholat, orang yang mau menegakkan sholat, yang mau sholat tepat waktu, sering ke masjid. Yang mau sholat berjamaah ke masjid. Lo yang di pasar nggak apa-apa, di pasar mau sholat tapi tidak menegakkan sholat dengan sempurna, ngulur-ngulur. Kadang-kadang ngulurnya bukan untuk kerja, main gafleh, nonton TV. Hanya saja yang masjid itu adalah orang yang menegakkan sholat, iqamus shalah, ay yusalli fi awwali waqtiha bil jamaah ma'al hudur wal khusyu' fiha. Salat berjamaah di awal waktu, khusyuk dan hudur dalam salat. Makmurkan masjid. Wa ataz zakah, orang yang memakmurkan salat itu mengeluarkan zakat, enggak bakhil. Enggak ada orang makmurkan masjid bakhil. Hanya alafu, hanya usul aja, ini begini, ini begitu, ben fulusak. Diam 1000 bahasa. Walam yakhsha illallah, orang yang memakmurkan masjid itu tidak takut kecuali Allah. Artinya yagumu biddin lam yakhaf illallah. Dia itu menegakkan agama enggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Bukan karena takut aturan. Ini kalau enggak akan dicopot loh ini. Enggak. Walam yatruk asy' illa min khasyatillah, tidak meninggalkan sesuatu, enggak meninggalkan khamar, enggak meninggalkan perbuatan mungkar kecuali karena takut kepada Allah. Melaksanakan karena didasari khasyatullah, meninggalkan karena didasari khasyatullah. Kalau sudah begitu, fa asa ayyakunu minal mu'minin. Orang yang demikian ini adalah minal muhtadin, orang yang mengikuti petunjuk Allah. Karena itu bangun masjid ini bagus harus didasari dari orang yang bagus. Kalau sudah ketemu masjid yang dibangun oleh orang yang bagus, jadilah kamu orang makmurkan masjid itu. Sempurna jadinya. Sempurna jadinya. Membangun masjid ini enggak harus dari satu orang, saudara. Kepedulian enggak harus dari satu orang, apalagi satu orang. Wah, hebat, masya Allah. Mudah-mudahan ikhlas. Jangan sampai ada riya. Jangan kepingin ingin dikenal.
jangan kepingin dihormati karena Allah. Kalau tidak mampu urunan, nggak ada masalah. Kama anna jam'an yu'tiguna abdan fa inna kullan minhum utiga minan nar. Orang itu kalau membebaskan seorang budak, maka dia itu akan dibebaskan dari neraka Allah. Nggak mampu beli budak sendiri, urunan orang 100 untuk beli budak kemudian dibebaskan karena Allah. Semuanya 100 orang dibebaskan oleh Allah. Ini masjid habis 2M, nggak mampu kalau dari orang sendiri. Urunan orang 200, urunan orang 2000, maka semuanya dianggap membangun masjid Allah. Dibangunkan rumah oleh Allah di surga semuanya. Allahu Akbar. Ada satu riwayat gini, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan masjid ada di surga. Anak nggak bisa untuk bangun masjid, tapi anak bantu lampu aja. Wa man 'allaqa qindilan fihi shalla alaihi 70 alfa malak hatta yudfa dzalikal gindil. Siapa orang yang menghidupkan, yang memberikan satu lampu ada di masjid, maka 70.000 malaikat mendoakan dia sampai mati itu lampu. Wa man basata fihi hasiran shalla alaihi 70 alfa malak hatta yanqati adzalikal hasir. Siapa orang yang membantu tikar ada di masjid itu, membeberkan tikar ada di masjid itu, menaruh tikar ada di masjid itu, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai hancur itu tikar. Waman akhraja minhu ghadatan kutiba lahu kiflanul ajr. Siapa orang yang membersihkan satu kotoran kecil daripada masjid, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat pahala. Ya ikhwani, ini masjid bukan main-main, tempat yang sangat sakral. Karena itu beradablah kalau masuk masjid, baca doa dulu, dahulukan kaki kanan, salatlah tahiyatul masjid jika ada mampu. Kalau tidak, baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Niatkan i'tikaf ada di masjid ini, maka kamu akan mendapatkan pahala per detik daripada duduknya kamu di masjid. Apalagi dengan intidharus shalah, menunggu sholat yang berikutnya, maka Anda dianggap sholat selalu dalam masjid ini berjam-jam. Berapa banyak pahala. Karena Habib Abdullah bin Al-Haddad kalau sudah berangkat ke masjid, beliau kalau sudah berangkat ke masjid memfokuskan hatinya. Setelah niat sudah ditata di hati, fokus, tidak mau menoleh, tidak mau berbicara, berangkat ke masjid dengan khusyuk sampai melaksanakan sholat, sampai selesai sholat, baru setelah itu melayani pembicaraan. Kalau kita kan nggak berangkat ke masjid sampai dengan bergurau, dengan rokokan, dengan itu, dengan masuk masjid baru Allahu Akbar, main-main kita. Lihat mereka bagaimana menghargai ini masjid, menghargai itu sholat. Kan Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, kalau sudah mau sholat pucat beliau, gemeter, ketakutan. Ditanya, apa yang membuat anda mahadal isfirar, apa ini pucat, apa ini mahadal irti'at, apa ini anda gemeter dan ketakutan, kenapa? Atadri baina yadaiman agum, tahukah kamu mau menghadap siapa aku ini sekarang? Mau menghadap Allah. Sekelas beliau ya ikhwani, sekelas kita anggap biasa ini sholat. Padahal ukuran sholat ini ukuran kita selamat di akhirat. Awwalu ma yuhasabu bil abad yaumil qiyamah sholatuh. Kita buat main-main ini semuanya. Karena itu ayo, jangan kuantitas sholatnya kita yang kita menjadi
Perhatikan saja, tapi kualitas sholatnya kita. Kalau sudah sholat itu bisa kita rasakan, maka akan apa yang dikatakan Nabi, waju'ilat gurratu aini fis shalah, dijadikan penghening daripada mataku adalah sholat. Ada gurratul ain. Garra itu artinya tenang, lawannya jaro, mengalir. Mata mengalir itu ibaratnya orang menangis, itu dalil alal huzun, itu merupakan tandanya orang yang susah, kebanyakan begitu. Tapi garratil ain, kalau mata itu tidak mengalir, ibarat orang yang bahagia. Salat adalah membuat aku bahagia, kata Rasulullah SAW. Kita kalau melihat anak kita ini bakti, gurratul ain. Kita kalau melihat istrinya kita taat kepada kita, pandai dengan kita, merayu kita, bersanding dengan kita, gurratul ain. Rabbi ja'alni muqima Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ain. Kenapa membuat bahagia? Membuat bahagia. Tapi Nabi kebahagiaannya adalah fis shalah, di dalam salat. Kenapa? Bertemu dengan Rabbuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pernah Nabi duduk dengan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah itu istri Nabi paling muda. Nabi meninggal umurnya masih 18 tahun. Nabi duduk lagi mesra, kedengaran hayya 'alas shalah, dua-duanya bangun. Fa ka'annahu lam ya'rifni wa lam a'rifu. Semuanya seakan-akan enggak tahu siapa yang di sampingnya. Panggilan sholat, bertemu dengan Allah, langsung bergegas. Istrinya kita sudah 60 tahun ya ikhwani, kadang-kadang 70 tahun. Hayya 'alas shalah, kita teruskan kopinya sama gedang gorengnya ya ikhwan. Kapan gurratul ain akan terjadi pada diri kita kalau kita tidak menghargai ini sholat? Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min, jadikan aku melaksanakan sholat dengan benar dan turunanku. Cita-cita ada anak-anak kita jadi muqimus shalah? La. Yang bertitel macam-macam, yang fulusnya sekian miliar, itu kita nggak melarang ente jadi kaya. Tapi kalau ente kaya, kalau meninggalkan sholat, mempermainkan sholat, percuma, wabal alaik. Satu saat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turugil Madinah, fara'a gubbatan min labin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di satu jalan ada di kota Madinah, melihat satu gubbah dari labin, dari bangunan bata. Dulu itu atap itu dari pelepah kurma. Ini kok dari bata, bagus begitu. Ternyata rumah. Maka Nabi bertanya, liman hadihi? Ini bangunan milik siapa? Li fulan, untuk milik si fulan. Maka Nabi menyatakan, inna kulla bina'in wa balun ala sahibihi illa makana fi masjid. Bangunan ini semuanya akan menjadi celaka bagi yang memilikinya, kecuali kalau untuk masjid. Famarra wal falam yaraha, famarra maratan ukhra falam yaraha. Kemudian Nabi lewat situ lagi, nggak kelihatan bangunan itu. Nabi tanya, ma fa'alatil gubbah? Mana bangunan ini yang megah kemarin? Balagha sahibaha ma qulta fahaddamaha. Ya Rasulullah, yang Anda ucapkan sampai kepada dia kabarnya, maka langsung dibongkar ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, rahimahullah, semoga dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kita bangun rumah kita semegah itu, masjidnya ini kenapa kok enggak dipelihara? Kenapa kok tidak dilihat? Kenapa kok tidak diperdulikan? Kira-kira kalau Nabi lewat rumahnya kita ngomong apa ini? Kira-kira apa nilainya kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rumahnya Nabi sederhana ya ikhwani. Tufiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma wada'a labinatan ala labina. Nabi itu meninggal belum pernah menaruh batu bata, apalagi membangun rumahnya.
nggak punya apa-apa Nabi SAW. Tapi masjid yang dibangun oleh Nabi dan sekarang Masjid Madinah yang begitu megah. Kenapa? Karena peletakan batunya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan ya ikhwani. Para ashab Rasulullah, mereka kadang-kadang punya rumah dekat sama masjid, tapi dia tinggal ada di rumah yang jauh. Ditanya kenapa nggak pindah, kan lebih dekat. Kata dia, anak kalau pindah rugi. Rugi apa dekat dengan masjid? Anak kalau dari sana jalannya berapa langkah, setiap langkah berapa pahala aku dapatkan untuk ke masjid. Ada hitungannya begitu. Di antaranya kathratul khuta ilal masjid, banyak berjalan ke masjid. Sehat jadinya. Orang-orang dulu itu sehat karena banyak jalan ke masjid. Kalau sekarang muter-muter ada di alun-alun, tetap sakit. Yang banyak ke masjid, banyak sholat di masjid. Kathratul khuta ilal masjid. Orang tua dulu itu hatta kakinya agak pincang tetap berjalan ke masjid. Kita kadang-kadang 20 meter pakai sepeda motor, tipis kaki sama ban sepeda motornya saudara. Kathratul khuta ilal masjid, jalan ke masjid itu termasuk bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil inilah tanda bagaimana orang soleh. Kepingin tahu orang meninggal itu orang baik apa enggak, lihat peninggalannya. Kalau yang ditinggal itu gitar, ya berarti ahli gitar. Kalau yang ditinggalkan itu adalah sepatu sepak bola sama bola, ya berarti penggemar atau ahli sepak bola. Tapi kalau yang ditinggalkan masjid, insya Allah ahli masjid. Kalau ditinggalkan masjid ilmu, majelis ilmu, insya Allah ahlul ilm. Hadi atharuna tadullu alaina, fanduru ba'dana ilal athari. Jadilah kamu ketika meninggal dunia akan dinilai, walidi, jadi, anak cucu kamu nanti akan menilai, ini masjid yang dibangun, ini majelis taklim yang diadakan, ini. Akhirnya kamu menjadi orang sesuai dengan yang dimohon. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku cerita yang bagus bagi generasi setelah aku. Jangan nanti anak cucu antum menceritakan amma jadi kalau ngerokok luar biasa 4 pak setiap hari. Mayan fakum ada dulu. Mayan fakum ada dulu. Kalau gafleh sampai subuh. Apalagi Ramadan, enggak tidur sampai subuh main gafleh. Lah, jadi bangun masjid, jadi ahli salat berjamaah, jadi ahli salat qiyamul lail. Hakadha nakun, sehingga anak cucu kita bangga dengan kita semuanya. Wa antum kullukum bangga dengan datuk-datuk antum karena mereka adalah ahlul ibadah, ahlul ilm, ahlul istiqamah. Mudah-mudahan insyaallah masjid ini akan menjadi saksi bahwa kita adalah orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan insyaallah semua yang peduli dengan masjid ini Allah bantu dan bimbing ke jalan yang Allah ridhai. Semua yang bangun masjid ini jadikan lillah ta'ala dan akan dibangun ke rumah ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua hasanat daripada yang ada di masjid ini mudah-mudahan Allah sampaikan kepada muassisnya Al-Habib Hud As-Segaf, dan mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita dijadikan muqimis shalah, orang-orang yang menegakkan salat, yang perhatian dengan salat, yang cinta dengan masjid. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.